أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Ada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut isinya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung, impres dari Presiden. Terima kasih, itu dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat ini telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW menimpa kaum muslimin. Bahkan para sahabat ridwanullah jami'an bersamaan dengan mereka telah membela agama ini, jiwa, raga, harta yang mereka keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu para sahabat sangat khawatir sifat penyakit kemunafikan menimpa mereka. Padahal kita tahu zaman rahmatullah, ya, sahabat mereka adalah manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan agama yang mulia ini di awal-awal munculnya agama Islam, yaitu di awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk menjadi nabi sekaligus rasul. Dan itu langsung dipersaksikan oleh Nabi kita SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW, yaitu para sahabat. Mereka yang hidup sesama dengan Nabi SAW. Jadi dikatakan sahabat adalah manusia yang hidup sesama dengan Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Maka mereka zaman rahmatullah adalah orang-orang yang senantiasa bersegera, bergegas di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka miliki. Kembali kepada sifat kemunafikan zaman rahmatullah, di mana sifat kemunafikan ini Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia yang di dalam dirinya ada sifat kemunafikan, yaitu orang-orang yang hakikatnya mereka membenci Islam, akan tetapi mereka kamuflase, menutupi keburukan-keburukan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, kejelekan-kejelekan mereka di mata manusia, dalam rangka untuk apa? Adalah untuk membenci agama Islam dan orang-orang yang berjalan di atas Islam, adalah untuk melakukan pembusukan. Apa ini maksud dengan pembusukan zaman rahmatullah? Adalah mereka melakukan pembusukan dari dalam. Mereka hakikatnya ingin menghancurkan Islam. Mereka hakikatnya ingin menyudutkan Islam. Mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari agama yang benar, agama yang lurus. Maka wajarlah zaman rahmatullah, orang-orang munafik ini yang samar, yang tidak jelas untuk kita. Kalau orang kafir, ya mungkin mereka memakai simbol agama mereka, kita sudah tahu, oh ini orang selain daripada Islam, orang kafir. Ada pun orang munafik ini, ya, umumnya zahirianya mereka ini berkopiah, kemudian memakai baju kokoh, kemudian ya bahkan mungkin mereka berkedok kiai, berkedok ustad, tapi mereka adalah orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan membenci orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan gelar-gelar, lakop yang jelek untuk kaum muslimin yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Dan zaman rahmatullah, video yang baru kita simak ini sungguh mengiris hati kita.
Di mana zaman rahmatullah, ya orang seperti ini, mungkin beberapa video yang pernah saya buat, ada orang yang lancang, yang seolah-olah dia ini yang mengatur negara ini, yang dimana orang-orang atau sekelompok manusia ini lebih intelijen daripada Badan Intelijen Negara, lebih pintar daripada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lebih cerdas, lebih terukur. Ya, itu versi apa ya? Kalau kita mengatakan ini sebenarnya apa ya? Sebagai lelucon saja buat mereka. Agar kenapa zaman rahmatullah? Orang ini terjangkit penyakit PDT, percaya diri tak liwa-liwa. Ya, percaya diri keterlaluan mereka. Sehingga ya orang-orang yang di luar kelompoknya, di luar ormasnya, itu sesuatu yang harus diberenggus, yang sesuatu harus dibubarkan, yang harus sesuatu dihilangkan. Tayyib. Kalau ada kelompok ormas Islam yang kemudian mereka ini mengancam stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian di sana ingin mengubah Pancasila, yang ingin merongrong pemerintah, maka kita harus memang bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan pemerintah untuk melawan tindakan tersebut. Apatah lagi melakukan tindakan terorisme, radikalisme, yang dimana notabene-nya katanya, ini kan katanya ini, kita juga belum tahu persis apakah seperti itu. Yang melakukan tindakan radikalisme terorisme adalah yang berpemahaman Salafi Wahabi. Ini kan zaman rahmatullah diduga. Dan kalau kita menghitung berapa persen orang yang seperti ini, dan boleh jadi juga ini adalah skenario saja. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas daripada itu semuanya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan, tadilah kita mengatakan bahwasanya hampir yang melakukan tindakan radikalisme terorisme ini terjangkiti virus Salafi Wahabi. Taib, di ajaran mana, di kitab mana Salafi Wahabi kemudian mengajarkan tindakan radikalisme dan terorisme? Di ajaran mana itu? Di kitab mana? Ini kan harus dirinci. Ini harus dibuka kitabnya, di kitab mana? Hal-hal yang seperti itu kemudian diajarkan oleh ulama-ulama salaf. Tidak ada zaman rahmatullah. Jangankan membong sana sini, menyakiti, menzalimi kaum muslimin, menyakiti orang-orang zimmiyan, kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'malan, ini tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmiyan, maka mereka tidak akan pernah mencoba surga. Bahkan beliau SAW mengatakan dengan tegas, sayalah yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Ini adalah merupakan penegasan dari Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah, kalau Salafi ini kemudian mereka gelari Wahabi ini digandengkan seperti HTI, kemudian Khilafiyah, maka ini tidak benar zaman rahmatullah. Sungguh sangat keterlaluan. Ya, mengapa si fulan ini tidak mengatakan bubarkan Syiah? Masya Allah ya, subhanallah. Saya sampai sekarang, wallahu a'lam bishawab, kalau antum pernah mendapatkan di videonya, di potongan ceramahnya si fulan ini, hadahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus. Dia kemudian mengatakan bubarkan Syiah. Tidak pernah zaman rahmatullah. Justru orang-orang Sunni dia sangat benci. Dia radikal, dia teroris dengan saudaranya. Tayyib. Kalau antum membaca apa itu radikal, apa itu teroris, coba antum baca, tanya Google, apa itu radikal, apa itu teroris. Tayyib. Radikalisme adalah tindakan yang membuat orang lain itu terganggu, terusik, bahkan terancam. Tayyib. Banyak orang berteriak-teriak Pancasilais, kemudian mereka NKRI, tapi sifatnya radikal terhadap saudaranya muslim. Naudzubillah. Ini aneh orang seperti ini. Dia radikal terhadap saudaranya, selalu menolong saudaranya, selalu melaporkan saudaranya, selalu membenci saudaranya. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, orang seperti ini berpikiran radikal. Begitu pula dengan terorisme. Ya, mungkin kita mengatakan taib, kita sepakat terorisme ini adalah tindakan radikalisme. Tindakan yang mengancam, yang mengganggu, yang kemudian membuat orang lain ketakutan. Maka sama kelakuan ente wahai yai ini. Sama kelakuannya ente ini, lebih parah ini. Ya, sering menyampaikan di media sosial di sana kemari ceramah-ceramahnya, tidak pernah hilang orang-orang seperti dan sejenisnya. Selalu menimbulkan keresahan. Ada kok yai seperti ini.
yang selalu penyampaiannya frontal, penyampaiannya radikalisme, terorisme. Dia senantiasa mendakwakan bahaya radikalisme dan terorisme, sementara dirinya sendiri yang berpemikiran radikalisme dan terorisme. Artinya apa jamaah rahmatullah? Setiap muslim yang berbeda pandangan dengannya, ya, yang berbeda organisasi dengannya, dia selalu memandangnya musuh. Jahil murakkab orang seperti ini. Seperti halnya misalnya jamaah rahmatullah. Taib. Perselisihan di antara para ulama. Ada yang kunut dan yang tidak kunut. Perselisihan pendapat. Kalau antum setiap kali melihat orang yang kunut itu musuhnya antum, ini masalah dalam beragama. Atau sebaliknya, atau seperti si fulat ini, setiap kali dia berbeda dengan ormasnya, dengan organisasinya, maka dia menganggap Anda musuh saya. Sementara non-muslim, dia menjadikannya sahabat, teman. Kamu musibah seperti ini zaman rahmatullah. Kalau ada yai seperti ini pemikiran radikalisme dan terorisme. Tidak pantas hidup di NKRI. Anda bicara NKRI, kami pun NKRI. Anda Pancasilais, Anda pun Pancasilais. Karena negara ini, agama ini bukan milik nenek moyang lu. Bukan zaman rahmatullah. Bahaya sekali orang berpemikiran seperti ini. Ingin membenturkan anak bangsa, ingin merusak tatanan beragama. Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ormas itu tidak tersebar di mana-mana. Ya, tidak besar seperti di satu tempat itu. Apakah orang mau dipaksakan harus ikut ormasnya? Kan jelek dan buruk orang seperti ini zaman rahmatullah kalau berpikiran seperti ini, radikalis dan terorisme dalam berpikir. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kemunafikan, yang suka membenci kaum muslimin, yang suka merendahkan kaum muslimin, yang suka menyudutkan, apalagi memfitnah kaum muslimin yang mereka berjalan di atas sunnah dan manhaj yang agung ini, yang benar ini, yang mulia ini. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Maka tidak boleh didiamkan. Tetap kita harus, ya, ada segelintir orang yang kemudian berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang sekelompok manusia yang akan senantiasa berjalan di atas hak walaupun anjing suka bergonggong. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak akan pernah hilang di tengah-tengah umatku, kata Nabi SAW. Di tengah banyaknya kerusakan, di tengah banyaknya kekufuran, di tengah banyaknya amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan maksiat, maka akan senantiasa Allah munculkan penolong-penolong agamanya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Mereka ini senantiasa berada di atas hak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurru man khadzalahum. Di mana orang-orang yang di atas hak ini tidak pernah merasa kecil, tidak pernah merasa sempit dadanya, tidak pernah merasa berat dengan perkataan sebagian orang-orang kufar, bahkan sebagian orang-orang munafik yang ingin menyudutkan, merendahkan, memfitnah orang-orang yang di atas kebenaran ini, di atas sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, kita telah berada di atas agama yang mulia ini. Maka kita bersyukur banyak orang yang menyudutkan, memfitnah. Itu adalah merupakan di antara mujizat Nabi SAW menyampaikan kepada kita kabar gembira bagi orang yang senantiasa berjalan di atas agama yang hak ini, berjalan di atas kebenaran. Meskipun banyak orang yang menyudutkannya, memfitnahnya, mencacinya, memakinya, merendahkannya, memfitnahnya dengan fitnahan radikalisme dan terorisme. Sementara dia adalah orang yang berpemikiran radikalisme dan terorisme itu sendiri. Taim, kata Nabi SAW, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu zaman rahmatullah yang bisa berada di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas sunnah Nabi SAW dan mati di atas sunnah Nabi SAW. Sebab itu adalah merupakan kemuliaan, keindahan, keagungan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manakala kita bisa berada di atas akidah dan manhaj yang benar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj para salaf, orang-orang generasi terdahulu, yaitu Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa dahulu mendapatkan berbagai macam rintangan, ujian, godaan, namun mereka bisa selamat dan bisa mereka menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan sekarang kita berada di dunia ini, dan itu pun kita dapatkan berbagai macam ujian
dari fitnah tuduhan kejinya dari orang-orang kufar, bahkan dari orang-orang yang mengaku muslim tapi pada hakikatnya mereka ingin merendahkan, menyudutkan, memfitnah agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita dan Allah akan mengokohkan kita. Dan lihatlah zaman rahmat Allah, orang-orang yang seperti ini insyaallah Allah akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kesudahan mereka. Bagaimana setelah mereka hidup di dunia ini. Dan kita akan lihat bagaimana orang-orang seperti ini mereka menghadapi sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut. Di saat mereka di dalam keimanannya ada kemunafikan, ada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan kaum muslimin yang lainnya, dengan menghina kaum muslimin yang lainnya, bahkan menyudutkan dan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bissawab.